Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Aipsutasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 dan ayat 3. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan Islam di Indonesia yang pertama adalah ikhlas. Keikhlasan adalah sebuah prinsip yang akan mendorong kita untuk berbuat yang terbaik, meski apa yang kita peroleh tidak sebanding dengan materi duniawi yang didapatkan. Sebab kita yakin bahwa apa yang kita lakukan semata-mata sebagai wujud ibadah dan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur atau sidik. Dalam ajaran Islam, jabatan adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting dimiliki oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya oleh pemimpin. Yang keempat, adil. Berlaku adil sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadi salah satu indikator ketakwaan seseorang. Adil sering diartikan sebagai persamaan dan keseimbangan dalam memberikan hak kepada orang lain tanpa melebihkan dan mengurangi. Yang kelima, tanggung jawab. Dalam manajemen pendidikan Islam, tanggung jawab terhadap amanah yang diembankan merupakan salah satu hal yang membangun manajemen pendidikan yang positif. Yang keenam, ihsan. Ihsan yang berarti kesempurnaan atau terbaik adalah seseorang yang membayangkan bahwa sesungguhnya Allah itu melihat perbuatan kita. Yang ketujuh, takwa. Dengan adanya takwa ini, kita selalu memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menimbulkan rasa untuk berkomitmen melaksanakan tugas dengan baik dan tidak menolaknya. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan menjadi awal dalam menentukan segala langkah. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah proses perdana ketika hendak melakukan pekerjaan, baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan yang hendak dicapai mendapat hasil yang optimal. Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini berupa tugas-tugas yang dibagi ke dalam fungsi garis, staf, dan fungsional. Fungsi ini juga mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Yang ketiga, fungsi penggerakan atau actuating dan pengarahan atau directing. Dalam manajemen pendidikan Islam, fungsi ini menjadi proses pembimbingan dengan menggunakan prinsip-prinsip religius kepada para rekan kerja. Yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.